Selamat datang di perdana podcast kita, Kelompok 4, dengan tema Imperial Chronicles, di mana kita akan menjelajahi sejarah panjang dan kontroversial penjajahan oleh kerajaan Inggris di Indonesia. Perkenalkan, saya Renita Aisyah Ramadanti selaku host yang akan memimpin jalannya podcast. Oke, sebelumnya pemirsa pasti penasaran nih, yang akan mengisi podcast kita kali ini siapa saja sih? Nah, langsung aja nih kita perkenalan satu persatu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Azra Khalisa Salsabila Effendi. Perkenalkan, nama saya Sabrina Aliansa Zakira. Saya Maulana Sulbikar Alhamdi. Dan saya Najmi Rusbiah Kamilah Tusikal. Pada pembahasan kali ini, kita akan mengungkap kisah-kisah yang mungkin belum pernah Anda dengar nih. Mulai dari pengaruh tokoh-tokoh masa pemerintahan Inggris di Indonesia, kebijakan yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Inggris di Indonesia, dan yang terakhir yaitu dampak positif dan negatif dari kebijakan tersebut. Jadi, siapkan diri Anda untuk menyelami sejarah yang penuh dengan kisah dan cerita-cerita tentang kehidupan di bawah bayang-bayang imperium. Mari kita mulai perjalanan kita melalui waktu di Imperial Chronicles. Oke, sesuai dengan pembahasan kita yang pertama, yaitu mengenai pengaruh tokoh-tokoh masa pemerintahan Inggris di Indonesia. Mungkin dari Kak Azra nih bisa menjelaskan nih pengaruh tokoh-tokoh masa pemerintahan Inggris di Indonesia. Jadi, Sir Thomas Stamford Raffles adalah seorang gubernur Inggris untuk Hindia Timur dari tahun 1811 hingga 1816. Ia juga dikenal karena mendirikan koloni Singapura dan juga karena penelitiannya yang mendalam tentang sejarah dan budaya Jawa. Selama masa pemerintahannya di Indonesia, Raffles mengimplementasikan berbagai reformasi administratif dan hukum. Dan dia juga dikenal karena menulis The Story of Java, sebuah buku yang memberikan gambaran mendalam tentang sejarah, budaya, dan masyarakat Jawa. Oke, jadi Sir Thomas Stamford Raffles ini merupakan tokoh di masa pemerintahan Inggris di Indonesia ya, Kak Azra? Iya, betul sekali. Oke, selanjutnya ini terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Inggris di Indonesia, dan mungkin bisa dijelaskan nih oleh Kak Sabrina. Oke, selama masa pemerintahan Inggris di Indonesia, pemerintahan ini dimulai pada abad ke-17 dan berlanjut hingga abad ke-20. Inggris mengeluarkan beberapa kebijakan yang mempengaruhi wilayah tersebut. Nah, beberapa kebijakan utama tersebut, yang pertama ada kebijakan monopoli. Inggris mengeluarkan kebijakan monopoli pada perdagangan di Indonesia yang berarti bahwa perusahaan Inggris memiliki hak eksklusif untuk melakukan perdagangan di wilayah tersebut. Yang kedua, kebijakan kolonisasi. Inggris juga mengeluarkan kebijakan kolonisasi di Indonesia yang bertujuan untuk mendirikan koloni permanen di wilayah tersebut. Lalu yang ketiga, kebijakan agama, bertujuan untuk mempromosikan agama Kristen dan mencegah praktik agama lokal. Yang keempat, kebijakan administrasi, bertujuan untuk mengatur wilayah tersebut dan memastikan bahwa Inggris memiliki kendali atas pemerintahan dan hukum di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, kebijakan Inggris di Indonesia bertujuan untuk memastikan bahwa Inggris mendapatkan keuntungan dari sumber daya alam dan barang-barang lain di wilayah tersebut, dan untuk mempromosikan nilai dan kepentingan Inggris di wilayah tersebut. Oke, terima kasih Kak Sabrina sudah menjelaskan kebijakan yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Inggris di Indonesia. Pastinya dong dari kebijakan itu ada pengaruh atau dampak ya. Mungkin dari Kak Maul atau Kak Najmi nih bisa menjelaskan nih dampak positif atau negatif dari kebijakan tersebut. Nah, sebelum kita mengetahui dampak positif maupun negatif dari kebijakan di masa pemerintahan Inggris di Indonesia, alangkah baiknya kita paham terlebih dahulu tentang beberapa tokoh Inggris dan kebijakan yang dibuatnya. Seperti yang telah disampaikan oleh Kak Azra, yaitu salah satu tokoh penting Inggris, yaitu Sir Thomas Stamford Raffles, yang merupakan gubernur jenderal Hindia Belanda yang terbesar.
Karena kemampuannya dalam berbahasa Melayu, sehingga Raffles mendapat kepercayaan dari Gubernur Jenderal India, Lord Minto, dan ditempatkan di Malaka. Nah, pada saat terjadi Perang Jawa antara Belanda melawan Inggris, Inggris berhasil mengalahkan Belanda. Lord Minto memberikan Raffles penghargaan dengan menjabat sebagai Letnan Gubernur Jawa dan berkedudukan di Bogor. Raffles diangkat sebagai Letnan Gubernur Jawa pada tahun 1811 untuk pemerintahan Inggris di Jawa. Nah, tadi kan Kak Sabrina sudah menyebutkan beberapa kebijakan pada masa pemerintahan Inggris. Di sini saya akan menyebutkan beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh Raffles. Yang pertama, yaitu melakukan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia dan menemukan serta memberi nama bunga raksasa Rafflesia arnoldi. Lalu yang kedua, membangun kebun raya Bogor. Yang ketiga, menghapuskan kebijakan kontingenteri diganti dengan kebijakan land rente. Lalu yang keempat, menerapkan sistem pajak bagi petani. Yang kelima, membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan, termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Lalu yang keenam, setiap keresidenan wajib memiliki badan pengadilannya masing-masing dan sistem juri dibuatkan dalam pengadilan. Lalu yang ketujuh, melarang adanya perdagangan budak. Yang kedelapan, mengubah sistem pemerintahan yang semula dimainkan oleh penguasa pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak barat. Lalu yang terakhir, bupati-bupati atau penguasa pribumi dilepaskan jabatannya yang mereka peroleh secara turun-temurun. Oke, terima kasih Kak Najmi. Mungkin dari Kak Maulana bisa menjelaskan nih dampak positif dan negatif dari kebijakan-kebijakan yang sudah dijelaskan oleh Kak Najmi dan Kak Sabrina. Oke, baik. Dampak positifnya adalah dihapuskannya sistem penyerahan wajib hasil bumi atau kontingenten, penghapus kerja rodi, dibangunnya kebun raya Bogor dan berkembangnya ilmu pengetahuan. Berikutnya dampak negatif. Ada beberapa dampak negatif dari penjajahan Inggris karena dalam praktik Raffles tidak benar-benar menghapus sistem monopoli dan perbudakan. Dampak negatifnya yakni yang pertama, monopoli oleh penjajah menyebabkan terjadinya situasi yang tidak sehat dalam perdagangan. Yang kedua, timbul persaingan tidak sehat karena pengusaha pribumi dengan modal kecil kalah bersaing dengan perdagangan besar. Yang ketiga, beban pajak sistem sewa tanah sangat memberatkan dan membuat rakyat semakin miskin. Dan yang keempat, kerja rodi, perbudakan, dan monopoli masih dilakukan. Oke, dari penjelasan yang disampaikan oleh Kak Azra, Kak Sabrina, Kak Najmi, dan Kak Maulana, kita semakin paham nih tentang pengaruh tokoh-tokoh masa pemerintahan Inggris di Indonesia, kebijakannya, serta dampaknya, baik itu positif maupun negatif. Oke, semoga pemirsa dapat paham ya terkait penjelasan yang sudah kita sampaikan nih secara rinci. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini dari Imperial Chronicles. Kita telah menelusuri bagaimana kerajaan Inggris memulai perjalanannya sebagai kekuatan kolonial, serta dampak yang ditinggalkan di Indonesia. Kami berharap pemirsa dapat menikmati perjalanan sejarah ini dan semoga memberikan wawasan baru tentang bagaimana masa lalu kerajaan Inggris di Indonesia. Sampai jumpa pemirsa bersama kita Kelompok 4. See you. Bye bye.